Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayah dan rahmatnya untuk kita semua. Ikhwatu iman arsyadakumullah. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 12 halaman 129. Al-An'am ayat 12. Di surat Al-An'am ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kata perintah, itu Pak ya. Dengan kata perintah, yaitu perintah untuk mendeklarasikan ya, atau perintah untuk menyampaikan secara terbuka, itu Pak ya, secara terbuka. Karena tidak setiap ayat Al-Qur'an diawali dengan kata kul, gitu Pak ya. Di semua ayat Al-Qur'an ini memang diperintahkan untuk disampaikan. Kan Rasul bersabda begini, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Nah, tetapi di Al-Qur'an itu ada yang diawali dengan kata kul, ada yang tidak diawali dengan kata kul. Nah, ketika diawali dengan kata kul, itu kan kul itu fi'il amr itu Pak. Qala yaqulu kul, katakanlah gitu. Sampaikanlah gitu. Kalau disebut dikatakan berarti kan di situ ada aktivitas mengatakan secara terang-terangan, Pak, secara terbuka. Semula ayat ini khitabnya ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu hari ini ditujukan kepada kita sebagai pengikut Rasulullah untuk menyampaikan kepada manusia tentunya. Apa isinya itu? Ini berupa pertanyaan. Liman, milik siapakah? Li itu kan harful milki, menunjukkan kepemilikan, Pak. Man itu harful istifham, kata tanya, huruf tanya yang ditujukan kepada siapa ya, bukan kepada apa, tapi kepada siapa yang hidup dan berakal gitu. Bahkan banyak yang menafsirkan kalau disebut man itu seseorang yang memiliki tingkat intelektual yang bagus ya, di atas rata-rata. Jadi katakanlah liman, siapakah pemilik atau milik siapakah, ma segala sesuatu. Nah, itu bedanya kalau man dengan ma itu. Kalau man menunjukkan kepada yang hidup dan berakal, makanya diartikannya siapa. Kalau ma itu menunjukkan kepada sesuatu yang
tidak berakal itu, atau tidak hidup gitu Pak. Banyak kan sesuatu yang tidak berakal atau yang hidup tapi tidak berakal. Langit, bumi, matahari, bulan, lautan itu kan, itu itu sesuatu itu. Fis samawati, yang ada di seluruh langit, wal ardi, dan yang ada di seluruh bumi. Jadi katakan wahai Muhammad, katakan wahai orang-orang beriman kepada manusia. Nah, kalau dikembalikan kepada ayat sebelumnya, itu manusia yang mukadzibin, itu di ujung ayat ke-10 tuh Pak. Summangdur kaifakana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan akibat dari para pendusta gitu. Nah, maka kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka itu, siapakah pemilik seluruh langit dan seluruh bumi itu. Kul, katakanlah lillahi, nah, hanya milik Allah lah. Ini kata milki disimpan di awal Pak, huruf milki itu menunjukkan hasr atau qasr. Qasr itu adalah sebuah huruf yang berfungsi untuk membatasi, makanya dibubuhi makna hanya gitu. Hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di seluruh langit dan bumi. Kalau disebut hanya, berarti tidak ada pemilik yang lain Pak. Hanya kata telah menetapkan, Allah telah menetapkan ala nafsihi, terhadap dirinya, ar-rahmah, rahmat. Ini kalau dikaitkan dengan kajian hadis qudsi pernah kita bahas nih Pak. Jadi kan dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwa setelah Allah menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, lalu Allah berfirman, inna rahmati sabaqat godobi. Nah itu, sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmatku telah mendahului murkaku. Lalu dijelaskan tuh dalam hadis itu, karena rahmat Allah telah mendahului murka Allah. Kalau ada orang yang baru berniat mau melakukan kebaikan, itu sudah dicatat oleh Allah satu pahala. Sebaliknya kalau orang itu baru berniat melakukan keburukan, tidak dicatat oleh Allah sebagai dosa. Kalau orang sudah melakukan satu kebajikan, Allah berikan pahala minimal 10, minimal itu. Tapi kalau orang sudah melakukan keburukan satu kali, Allah catat dosanya juga satu kali. Nah itu karena rahmat Allah sudah mendahului murkanya. Kebalikan dari kita, murka kita sudah mendahului kasih sayang kita. Murka kita mendahului atau mengalahkan kasih sayang kita. Tetapi jangan dipahami bahwa Allah itu tidak memiliki ghadab, tidak memiliki marah Pak. Jadi sekalipun rahmat Allah sudah mengalahkan murkanya, tetap Allah punya, atau bukan berarti Allah tidak bisa marah. Kan begini, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sebetulnya murka Allah masih ada gitu. Allah masih memiliki sifat murka, tapi jadi kalau saya ambil umpamanya Asmaul Husna itu ada
nama-nama Allah itu ada 99. Nah, dari 99 asma Allah itu ada yang masuk kepada kelompok rahmat, Pak. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Karim, Al-Afu, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Latif, Al-Halim, itu dan sebagainya masuk kepada kelompok rahmat. Tapi ada asma Allah itu yang masuk kelompok Al-Adalah, kemahaadilan Allah, seperti Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz, Al-Intiqam. Nah, itu masuk kepada kelompok Al-Adalah, kemahaadilan Allah. Jadi kalau Allah punya sifat Al-Jabbar, maha pemaksa, Al-Aziz, maha gagah, maha perkasa, itu semata-mata untuk menegakkan keadilan gitu, Pak. Bukan untuk membinasakan, untuk menegakkan keadilan. Dan itu sedikit, Pak. Asma dan sifat Allah yang masuk kelompok Al-Adalah itu sedikit. Di mana kemahaadilan Allah itu akan muncul, ini harus diingat-ingat, diulang-ulang. Kemahaadilan Allah itu akan muncul manakala ada sebabnya. Tapi rahmat Allah itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, itu, Pak. Allah itu akan muncul sebagai zat yang maha perkasa, memperkenalkan diri sebagai zat yang maha perkasa. Itu ketika ada manusia-manusia yang menyombongkan diri gitu. Allah akan muncul sebagai Al-Intiqam, zat yang maha penyiksa. Itu disebabkan manakala ada orang yang berbuat dosa gitu. Kalau tidak ada orang yang berbuat dosa, atau kepada siapa yang tidak berbuat dosa, kembali kepada sifat asal. Apa sifat asal Allah? Rahmat, Pak. Rahmat. Nah, kalau kita kan manusia kadang terbalik gitu. Kepada manusia nu balalager, tetua teu dosa, pelontong gitu, Pak. Wanian gitu. Tapi ka jelema nu geus puguh dosana murungkut cicing gitu tah. Tah eta sifat manusia. Mun belajar dari sifat Allah bukan begitu. Muncul menunjukkan kegagahan itu ketika ada orang yang berbuat salah gitu. Nah, itu yang disebut dengan rahmat Allah mengalahkan murka Allah, kayak begitu. Mestinya kita pun begitu. Rahmat kita mengalahkan murka kita mestinya. Nah, tapi tadi kita katakan bahwa sekalipun rahmat Allah mengalahkan murka Allah, bukan berarti Allah tidak memiliki sifat murka gitu. Ini terlihat dari kalimat berikutnya nih. La yajma'annakum. Nilainya la taukid, ini harfu taukid. Di ujungnya ada nun taukid, la yajma'anna. Nah, itu nun taukid itu, Pak. Sungguh pasti Dia Allah akan mengumpulkan kalian. Jamaah itu kan berkumpul. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian ila kepada yaumil kiamah, hari kiamat. La raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Ini menggunakan kata raib ini, yang yaitu sesuatu yang apa ya, kan ada asaku, ada ar-raib gitu. Kalau kemarin di ayat ke-9 itu, Pak, di ujungnya itu ada yalbisu. Nah, itu antara asaku, ar-raib, ayalbisu itu punya kemiripan makna, itu ragu-ragu itu.
Tapi kalau di Al-Quran menggunakan kata la raiba, itu betul-betul tidak ada keraguan sedikit pun. Maknanya betul-betul bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang yakin, yang pasti gitu. Alladzina, orang-orang khasiru. Ini enaknya begini nih Pak nih terjemahannya itu. Alladzina la yu'minun khasiru anfusahum. Orang-orang yang tidak beriman, mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Itu lebih mudah dipahami seperti itu. Kalau diterjemahkan letterlek begini, alladzina, orang-orang khasiru, merugikan atau menjadikan rugi anfusahum, diri mereka, fahum, maka mereka itulah la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Nah, dari kalimat ini Pak, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, itu menunjukkan bahwa sekalipun Allah itu memiliki sifat dasar rahmah, tapi tetap Allah itu memiliki sifat yang berkaitan dengan penegakan keadilan. Makanya kan ada kalimat di surah Al-Fatihah itu maliki yaumiddin. Allah itu adalah malik, raja yang menguasai yaumuddin. Yaumuddin itu hari dibayarkannya hutang-hutang, Pak. Ad-din itu kan agama. Ad-din itu dekat dengan dain. Dain itu hutang. Karena banyak hutang-hutang manusia di dunia yang belum tertunaikan, Pak. Belum dibayar. Kemarin kita sampaikan nih, kalau disebut hutang, pikirannya jangan hanya kepada duit, Pak. Tapi banyak hutang-hutang yang sifatnya non materi. Ketika si A memfitnah si B, maka si A itu punya hutang kepada si B. Harus dibayar itu, Pak. Kecuali kalau si B memaafkan, beres hutangnya itu. Ketika si A memukul si B, si A itu punya hutang ke si B gitu. Ketika salaki nyarekan pamajikan tepuguh dosana, boga hutang ke pamajikan ta. Engke di yaumuddin teh ditegakkan eta keadilan teh. Ketika salaki khianat ke pamajikan, boga hutang, sok tanajan pamajikan teu apaleun, di yaumuddin itu bakal ditegakkan eta teh, Pak. Oh, kamu baheula nu sok luar leor itu kangen pamajikan teh. Ditegakkeun tadi bayar hutang teh di yaumuddin teh, Pak. Jadi yaumuddin itu hari pembayaran hutang gitu, Pak. Hari ditegakkan ya, hutang piutang gitu. Nah, dengan adanya yaumuddin itu menunjukkan bahwa Allah itu ingin menegakkan keadilan, Pak. Karena banyak orang-orang yang terdolimi dalam kehidupan dunia yang belum mendapatkan keadilan. Mungkin karena dia lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta, sehingga dizalimi oleh orang-orang kaya, orang-orang kuat itu, Pak. Tapi di hari akhir nanti di yaumuddin akan tegakkan. Nah, orang-orang yang tidak beriman, mereka lah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Ayat 13, walahu, ini sama nih, kata milkinya disimpan di awal. Cuman kata milki itu terkadang di kasroh, Pak, terkadang di fathah. Kalau tadi lillahi itu di kasroh, lamnya itu li. Kalau ini walahu, lamnya di kasroh.
Jadi luar biasanya nih Pak, dalam Al-Quran itu yang namanya kata Allah itu sebuah kata yang sangat dahsyat itu Pak. Ketika lamnya dihilangkan itu akan tetap tertuju kepada Allah. Jadi Allah itu kan ketika lam yang pertama dihilangkan menjadi lahu, itu kembali kepada Allah. Ketika lam yang kedua dihilangkan tinggal hu aja, itu rata-rata di Al-Quran domir hu itu kembali kepada Allah. Jadi walahu dan hanya milik Allah lah ma segala sesuatu sakana. Sakana itu ini kita sering mendengar kata sakinah itu Pak. Sakana itu diam Pak, menetap. Fil laili di waktu malam, wan nahari dan juga di waktu siang. Jadi segala sesuatu, semua makhluk yang diam menetap di waktu malam dan di waktu siang itu semuanya milik Allah. Baik yang diam ataupun yang bergerak. Kan banyak makhluk Allah yang diam di malam hari, bergerak di malam hari, diam di siang hari, bergerak di siang hari. Yang besar atau yang kecil, yang hidup dan yang mati, yang merayap ataupun yang berenang, yang terbang, yang melata, itu semuanya milik Allah itu. Wa huwa dan dia Allah itu as-sami, zat yang maha mendengar, al-alim dan yang maha mengetahui. Ini as-sami itu menunjukkan Allah itu zat yang maha mengetahui melalui pendengarannya. Al-alim itu adalah zat yang maha mengetahui melalui intelektualnya Pak, melalui penglihatannya. Makanya di Al-Quran kalau disebut al-alim itu terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang nampak Pak, yang nampak. Kalau al-khabir terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang abstrak. Nah Allah itu zat yang maha mengetahui dan maha mendengar dan maha mengetahui. Nah setelah Allah memperkenalkan nih siapa dirinya itu, Allah sampaikan tuh Pak, Allah sampaikan pesan pentingnya itu begitu. Jadi pertama Allah memperkenalkan akan rububiyahnya Pak, bahwa Allah itu sebagai Rabb, sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi rizki. Nah itu. Setelah Allah kenalkan dirinya, baru Allah sampaikan isinya. Kul katakan olehmu wahai Muhammad, nah ini isinya nih. Aghairallah, nah A-nya hamzah istifham. Apakah ghaira selain Allahi Allah, attahidu aku menjadikan waliya sebagai wali. Wahai manusia, apakah aku, kata Nabi Muhammad nih, menjadikan ilah selain Allah? Apakah aku menjadikan wali selain daripada Allah? Yang mana Allah itu fatiris samawati, pencipta seluruh langit, wal ardi dan pencipta seluruh bumi. Kemarin kita sampaikan kalau bicara menciptakan dalam Al-Quran itu ada menggunakan kata fatoro, ada kholako, ada ja'ala,
ada badi'u gitu, ada ansa'a itu mirip lah, artinya itu mirip, yaitu menciptakan. Tapi kalau disebut fatoro itu menciptakan yang sebelumnya belum pernah ada yang semisal dengan itu. Fitrah itu fitrah Pak, kita kan dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya kita punya sifat bawaan yang sifat itu akan berbeda dengan sifat yang lain. Semua orang punya fitrah. Nah fitrahnya itu sekalipun secara umum sama suci, tapi akan memiliki karakter yang berbeda satu sama lain itu. Makanya fitrah sering disebut sifat bawaan. Nah fatirus samawati wal ardh itu Allah itu pencipta seluruh langit dan bumi yang sebelumnya itu belum pernah ada. Belum pernah ada yang menciptakan, belum juga Allah itu menciptakan yang semisal langit dan bumi sebelumnya. Nah kalau kita kan Pak, kita mungkin pernah menciptakan, membuat sesuatu yang mirip langit. Nah ini kan mirip-mirip lah gitu Pak, makanya disebut lagi lalangit gitu. Kita tidak bisa disebut fatir karena kita menjiplak Pak, plagiasi kita, niron ke Allah gitu Pak. Jadi tukang bangunan lamun keur ngieun lalangitnya niron karena langit Pak. Aya langitnya nu kacirina teh melog-melogan siga awan, ngieun dicet siga awan, nah itu kan. Nah kalau Allah itu fatir. Nah ini pertanyaan ini sebetulnya sebuah pertanyaan ingkari ya. Jadi tidak mungkin gitu Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan wali selain Allah, Dat yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Wahua, dan dia Allah itu, nah huwa biasanya domir huwa ini kembali kepada Allah biasanya. Ini disebutnya domir muttasil Pak, terpisah, berdiri sendiri. Kalau tadi lahu, nah di ayat 13, awal ayat 13 walahu, nah itu disebutnya domir yang terusan wahua itu munfasil terpisah. Kalau walahu itu muttasil bersambung. Sama itu hu-nya itu kembali kepada Allah itu. Wahua, dan dia Allah itu yut'imu, memberikan makan, wala yut'amu, dan tidak diberikan makan gitu. Allah lah yang memberikan makan dan Allah itu tidak diberi makan. Makanya heran gitu kalau ada orang percaya sama makhluk Allah itu, atau ada orang yang mempertuhankan makhluk Allah sementara dia melihat bahwa makhluk Allahnya itu makan gitu. Jadi sesuatu atau seseorang yang makan dipertuhankan gitu. Padahal kan Allah itu yang memberi makan, bukan yang diberi makan itu. Ini memiliki makna yang sangat dalam ini Pak. Karena kebutuhan makan itu kebutuhan mendasar itu Pak. Kebutuhan mendasar. Banyak orang melakukan banyak hal, bahkan kejahatan, penyimpangan, demi ngabelaan eusi pejit, eusi beteung cinta orang Sunda. Sehingga Allah memperkenalkan dirinya dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan mendasar itu Pak. Akulah yang memberi makan dan aku tidak membutuhkan makan. Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ini sesungguhnya umirtu, aku diperintahkan, an akuna, untuk menjadi
awwala, yang pertama kali, man aslama, yang berislam, yang berserah diri gitu, yang tunduk dan patuh gitu. Nah makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum mengislamkan orang lain itu mengislamkan dirinya sendiri, menjadikan dirinya tunduk patuh kepada Allah. Baru setelah itu beliau mengajak orang lain untuk berserah diri. Kan dikatakan begini, ibda binafsik, nah itu mulailah dari dirimu sendiri. Nah ini isinya apa nih? Ini semuanya berbicara tentang uluhiyah Pak. Jadi kalau tadi bicara tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, memberikan makan, itu kaitannya dengan rububiyah Allah. Tapi kalau sudah bicara tentang berislam, perintah untuk berislam, itu kaitannya dengan uluhiyah Allah. Allah itu zat, satu-satunya zat yang wajib diibadahi, satu-satunya zat yang wajib kita berserah diri kepadanya. Itu uluhiyah Pak. Wala, dan janganlah takunanna, kalian menjadi minal musyrikin, dari orang-orang yang mensekutukan Allah. Kan banyak orang itu meminta makan kepada orang yang diberi makan. Minta dahar ka dukun atuh, tanya kolak pisan. Minta dahar ka hulu cai nage panteu bisa dahar atuh. Minta dahar ka nu geus maraot, panu maot teu bisa dahar atuh. Boro-boro mere dahar ka batur, mandirina teu bisa dahar. Ayat 15. Kul, katakanlah, ini sesungguhnya aku. Ini pernyataan Nabi Muhammad nih. Dan sebetulnya ini harus dinyatakan oleh kita Pak, dideklarasikan oleh kita. Ini sesungguhnya aku akhafu, takut. In aso itu maksiat Pak. Jadi maksiat itu kata dasarnya itu ain sod asoi. Nah, jika aku bermaksiat Robbi kepada Robku, sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Robku. Takut apa? Azab, siksa yaumin adim, pada hari yang sangat dahsyat, pada hari yang sangat agung gitu. Apa bentuk kemaksiatan tertinggi itu Pak, terbesar? Ya ketika orang mensekutukan Allah itu Pak. Kemaksiatan yang berkaitan dengan akidah itu. Jadi ada kemaksiatan yang berkaitan dengan akidah, ada kemaksiatan yang berkaitan dengan ibadah, ada kemaksiatan yang berkaitan dengan akhlak gitu. Nah, kemaksiatan yang berkaitan dengan akidah itu jauh lebih mengerikan bila dibanding kemaksiatan yang berkaitan dengan akhlak. Jadi katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksa Allah pada hari yang sangat besar jika aku bermaksiat kepada Allah. Man, siapakah yusrof, yang dipalingkan. Soropa yusoripu itu kan memalingkan Pak. Jadi barang siapa yang dipalingkan anhu, maksudnya an adzabi yaumin adim gitu Pak, dari siksa yang sangat besar, faqad rahima, faqad maka sungguh-sungguh, yauma idin pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, faqad maka sungguh-sungguh rahima, dia telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah terbesar apa nih? Rahmat Allah terbesar
itu manakala seseorang itu dibentengi daripada siksa api neraka, atau manakala seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Kan rahmat Allah itu banyak, Pak, rahmat Allah itu. Nah, ini rohimah di sini adalah dalam makna ar-rahim. Kan rahmat Allah itu kalau kita petakan terbagi dua. Ada rahmat Allah yang masuk kelompok ar-Rahman, ada rahmat Allah yang masuk kelompok ar-Rahim. Kalau ar-Rahman itu Allah berikan di dunia, siapapun dan apapun mendapatkan rahmat Allah yang namanya Rahman. Jumlahnya cuma satu, Pak. Rahman Allah yang diturunkan ke dunia itu satu. Bukan hanya kita yang dapat, orang kafir pun dapat. Bukan hanya manusia yang dapat, binatang pun dapat, hewan pun dapat. Makanya kalau Bapak lihat itu yang namanya domba, kambing, kalau menyusui anaknya diangkat kakinya sebelah yang belakang. Kenapa? Karena dia dapat rahmat Allah yang namanya Rahman. Dia khawatir kalau kakinya menginjak anaknya gitu. Atau Bapak kalau lihat kucing boga anak 5 nyusuan bari ngebaheuhai nangkara geuning, Pak. Nah, itu karena rahman Allah itu. Tapi loba manusia anu geus embung nyusuan anakna gitu. Padahal bogaan asik, soalnya lamun bermasalah gitu banyak. Eleh itu kudu mah era tuh ku domba atau kucing gitu, kecuali lamun sakit atau apa gitu. Nah, cuman kita seringkali mengatakan begini, bahwa yang namanya rahmat Allah berupa rahim itu kecil gitu. Padahal yang namanya rahim itu jumlahnya itu 99, Pak. Kan dalam hadis begini, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Nah, yang satu diturunkan ke bumi, Rahman itu. Dan yang 99 disimpan di sisi Allah yang disebut Ar-Rahim. Jauh kan, Pak, tuh, 1 berbanding 99. Nah, makanya kita jangan terlena oleh yang satu kemudian mengabaikan yang 99. Karena yang 99 itu khusus untuk manusia-manusia yang berprestasi itu, Pak. Siapa manusia yang berprestasi itu? Ya orang-orang beriman itu, Pak, yang takut kepada Allah manakala dia bermaksiat. Wadzalika, dan yang demikian itu, dalika itu ismul isyarah itu, Pak, kata tunjuk itu. Yang demikian itu, apa yang demikian itu? Yang dipalingkan dari siksa Allah. Yang demikian itu al-fauzul mubin, keberuntungan yang nyata itu, Pak. Yang disebut keuntungan yang benar-benar untung manakala orang itu dijauhkan dari siksa Allah itu. Nah, makanya begini, Pak, kalau dalam Al-Quran itu banyak yang menunjukkan kata-kata keberuntungan itu. Ada al-falah, muflihun, ada al-fauz. Nah, itu biasanya kalau al-fauz itu disifati dengan sifat al-mubin dan berkaitan dengan keberuntungan nanti di yaumul akhir itu. Nah, makanya semua yang kita lakukan ini, Pak, target yang kita lakukan itu harus bagaimana
membentengi kita dari siksa api neraka dan mengantarkan kita kepada surga. Coba Bapak lihat nih dalam doa ketika kita minta rizki, bukan hanya sebatas minta rizki Pak. Allahumma inni as'aluka rizqan kasiron. Kaditu naon ta? Halalan thayyiban mubarakan fih. Itu penting itu Pak, halalan thayyiban mubarakan fih. Jadi lamun ngadoa teh lain kieu, Allahumma inni as'aluka rizqan kasiron. Tong berhenti sampai di situ. Karena rezeki loba aya haram mah kitu Pak. Kan lamun Allahumma inni as'aluka rizqan kasiran artinya ya Allah berilah saya rezeki yang banyak. Hanya sebatas itu. Tapi tambahin tuh halalan yang halal. Banyak tapi halal. Thayyiban. Banyak halal thayyib. Mubarakan yang diberkahi. Bapak baca doa makan tuh, kita makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Di ujung itu waqina adzabannar. Bentengi saya dari siksa api neraka. Hartina mah mending keneh tong dahar, lamun dahar kalah diasupkeun kana neraka gitu Pak. Berarti kan di situ menunjukkan isyarat pentingnya memakan makanan yang bisa menghantarkan ke surga. Nah, makanannya yang halal dan thayyib itu. Karena makanan itu kan akan menjadi sumber energi. Energi bisa positif dan negatif tergantung makanan. Energi positif kan kesananya mudah beribadah. Energi negatif kesananya mudah bermaksiat. Ibadah kesananya kan surga Pak, maksiat kesananya neraka. Kita lanjutkan ayat 3 ayat 17. Wa in dan jika yamsaska Allah menahan yamsaskallahu, dan jika Allah itu menahan bidurrin, dalam arti menahan di sini menimpakan Pak. Dan jika Allah itu menimpakan bidurrin madarat, fala maka tidak ada kasifa yang bisa menyingkap lahu terhadap madarat itu illa huwa, kecuali dia. Wa in dan jika yamsaska Allah itu menimpakan bi khairin, kebaikan, fahuwa maka dia ala kulli terhadap segala sesuatu, ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu, qadirun maha kuasa. Nah ini kan menanamkan nilai-nilai ketauhidan ini Pak, bahwa semua apa yang menimpa kita, baik itu ad-durru kemadaratan ataupun al-khairu kebaikan, itu tidak lepas dari kemahakuasaannya Allah. Tapi tentu kita diperintahkan untuk berikhtiar gitu Pak. Sejauh mana ikhtiar kita untuk menghilangkan madarat, sejauh mana diri kita untuk terhindar dari madarat, dan sejauh mana upaya kita untuk menjaga kemaslahatan. Jadi kalau nih kenikmatan itu sudah Allah berikan kepada kita, bagaimana upaya kita untuk menjaga kenikmatan itu tetap pada diri kita. Kalau Allah itu menimpakan madarat, bagaimana upaya kita untuk menghilangkan madarat itu? Sekalipun tadi madarat dan manfaat itu semuanya tidak lepas dari kuasa Allah. Terakhir, huwa wa huwa, dan dialah Allah al-qahir fauqa ibadi, al-qahar, dat yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Wa huwa, dan dialah Allah al-hakim, dat yang maha bijaksana, al-khabir, dan juga dat yang maha mengetahui. Makanya kan ada doa itu Pak, bagus nih untuk dibaca umpamanya.
Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsil adim faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal inzil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai' wa anta akhidum binasiyati. Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'un wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un. Allahumma anta dhahir falaisa fauqaka. Nah itu ada fauqa itu. Allahumma anta dhahir falaisa fauqaka syai'un wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Di ujungnya itu tuh ikdi anna dain wa agnina minal faqri. Lepaskanlah kami dari hutang piutang yang melilit, wa agnina minal faqri, dan berilah kami kekayaan, berilah kami kecukupan, dan jauhkanlah kami dari kefakiran itu. Nah, itu biasanya doa itu dicari orang jauh itu Pak. Karena deket itu tadi dina hadis aya dina Quran aya eta. Teu kudu jauh-jauh teuing eta doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.